konfirmasi itu penting ya? Penting. Konfirmasi kemana? Iya, kemana? Ke pihak yang memang benar berwenang di situ. Kalau nggak berwenang kita tanyakan mungkin misleading sih. Dan juga konfirmasinya juga perlu lihat-lihat juga kali Mbak. Maksudnya, caranya benar, supaya nggak jadi pemecah belah. Terkait dengan caranya atau kita ada kepentingan di masalah itu atau enggak gitu nggak sih? Betul. Kalau misalnya itu konflik yang tidak perlu kita ikuti gitu ya, karena nggak ada hubungan sama kita, ya nggak usah dicari tahu lebih. Kita juga kan harus eman-eman sama bandwidth pikiran kita ya, mana yang perlu masuk, mana yang enggak gitu. Nah kalau misalnya itu terkait sama hak Anda gitu ya, ada isu misalnya, kita akan dipotong nih tunjangan ini. Kata siapa? Saya dengar sendiri, kata orangnya. HRD lagi bahas itu. Ini misalnya, Anda nggak bisa langsung aksi untuk wah nggak bener nih HRD ya. Tanya ke HRD-nya. HRD, saya dengar, nggak usah sebutkan orangnya. Nggak, karena kalau kita menyebutkan si Anu ngomong ini, kita sama saja menjerumuskan orang itu, jadi cepu ya kalau bahasa sekarang. Tapi saya mendengar ada rumor begini, apakah benar gitu? Itu mencari konfirmasi, gitu. Tanpa memecah belah orang, tanpa menjadi cepu sih menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya Anda ngerasa enggak lah, saya mau tunggu aja, ya itu lebih baik. Menunggu aja, kalau udah ada kepastian bahwa ada rencana pengurangan tunjangan, setelah terjadi ya karyawan berhak untuk melakukan protes sebenarnya. Gitu. Jadi jangan main opini sendiri sebelum bisa dipastikan. Gitu. Oke, berarti kita tidak bisa menelan sebuah informasi secara keseluruhan ya tanpa verifikasi kebenarannya. Dan itu pun kita harus tahu mana yang porsi kita sebetulnya emang harus tahu atau enggak. Itu kan disesuaikan dengan kepentingan kita terhadap isu tersebut. Ada urusannya nggak sih sama kita? Kalau nggak ada nggak usah. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tadi terkait komunikasi udah selesai. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Eri ya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan isu terakhir terkait dengan etika kerja, yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi ya di kantor gitu. Nah, ini kan kita tahu ya sekarang bahwa komunikasi itu nggak cuman tatap muka, ada juga interaksi secara virtual atau menggunakan teknologi yang memudahkan interaksi kita ya Mbak, baik antara tim, antar divisi, atau dengan pihak eksternal gitu. Nah, bagaimana kalau terkait dengan komunikasi eksternal ya sebagai perwakilan dari perusahaan gitu Mbak? Ya, kalau saya ngelihatnya gini, kalau perusahaannya memang sudah profesional, yang sudah punya aturan main yang baik gitu ya, biasanya mereka memiliki guidance. Bagaimana kita standar service excellent kita kepada pihak lain, terutama untuk klien. Kalau di MUC kan ada ya guidance itu, misalnya panduan kayak mungkin Aca juga tahu ya bahwa bagaimana kita merespon WhatsApp, bagaimana kita merespon email, terus tata cara kita merespon email, merespon WhatsApp gitu kan. Terus kita juga dikasih tahu bahwa batasannya misalnya menghindari komunikasi dengan klien tapi pihak ketiga itu menggunakan emoticon gitu atau menggunakan stiker-stiker itu kan kalau kita sudah dibahas gitu ya. Karena stiker sekarang itu kan luar biasa ya, kita tidak tahu batasannya bagaimana gitu ya. Nah kalau di MUC itu cukup diatur gitu kan. Bukannya terlalu membatasi, tetapi itu adalah standar minimum sopan santun. Gitu. Jadi ini udah dibahas sih kalau di MUC ada gitu panduannya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar sana. Atau misalnya menjawab, baik Pak, saya jalankan, itu diganti dengan oke atau THX. Atau dengan TX doang kepada pihak luar. Itu kan sesuatu yang kurang proper gitu kan. Terus kemudian salam penutup dan pembuka. Terus saya orang Muslim, tapi saya melihat sebelum kita tahu dia sesama Muslim, jangan perlu memberi salam. Lebih baik selamat pagi itu lebih normal gitu ya. Gitu. Sopan santun di online juga gitu. Bagaimana kapan sih kita nyalakan video, kapan kita nggak nyalakan video, itu memang sesuatu ada panduannya biasanya gitu kan pada saat kita komunikasi online. Gitu. Ya bagaimana kalau kita balas email yang ada batasannya itu berapa karakter yang ada di body email. Kalau di MUC itu semua dikasih guidance. Di luar sana tentu punya kebiasaannya masing-masing juga. Tapi minimal kalau standar minimalnya ketika kita balas email tidak bisa terlalu panjang di body email. Kalau terlalu panjang itu harus masuk ke attachment gitu. Bagaimana ada signature gitu. Itu kan masing-masing perusahaan ada culture-nya, tapi baiknya idealnya adalah ada identitas siapa Anda ketika Anda mengirim email, ada signature-nya walaupun sederhana gitu.
Jadi hal seperti itu harusnya ada guidance sih. Bagi perusahaan yang memang sudah rapih ya secara SOP. Itu. Gimana tentang kecepatan respon, Mbak? Kecepatan merespon ini kan beda-beda ya. Kalau kayak WhatsApp itu biasanya immediately harus kita balas karena dia instant message jenisnya ya. Jadi kalau email mungkin bisa Anda tunda sampai nanti malam 12 jam atau 24 jam. Tapi kalau WA itu kan instant message. Ketika Anda ternyata terlambat membalas, misal terlambat itu saya katakan setelah 6 jam tuh orang ngirim WA dan Anda baru balas, itu mungkin Anda bisa say sorry, apologize, maaf saya baru balas, saya ada event apa. Orang bisa mengerti. Tapi lebih dari itu Anda nggak balas, cuman read doang, itu Anda kan kurang etis ya, kurang sopan sebenarnya gitu. Nah misalkan respon yang diminta itu memerlukan klarifikasi, nggak bisa langsung dijawab, itu gimana sih respon terbaiknya, Mbak? Cara minta maaf ya? Karena saya banyak ngelihat gini, situasi kita tegur nih orang, kok klien WhatsApp kamu nggak jawab, atau atasan menjawab dia diam saja tidak menjawab, hanya di read. Dia punya jawaban gini, saya tuh sedang memikirkan jawabannya. Atau misalnya ada atasan negur bawahannya di WhatsApp, kamu jangan lakukan ini, itu tadi kamu salah. Itu kan harusnya reaksi yang dia lakukan adalah terima kasih sudah diingatkan, insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Itu kan reaksi instannya. Tapi ternyata ada orang-orang yang belum kelar secara emosi, nggak jawab dengan alasan saya sedang merenungi. Oh nggak bisa, orang di sana tetap butuh reaksi Anda. Sama ketika klien bertanya pada kita hal yang mungkin kita belum bisa jawab, tapi di sana tetap menunggu. Maka responlah itu dengan kata-kata misalnya, baik saya tindak lanjuti, untuk saat ini saya memastikan dulu jawaban yang tepat untuk Anda. Betul. Kasih saya waktu ya. Dan lakukan itu. Tapi kalau Anda gantungin, Anda sudah read, Anda tidak sopan. Dan itu image-nya nanti akan ke reputasi kita sama perusahaan juga. Betul. Walaupun orang tidak mau tahu Anda sedang merenungi, sedang mencari tahu, orang tidak mau tahu. Tetapi yang orang pengen tahu adalah apa yang dia kirim itu direspon. Gitu. Jadi kita juga emang perlu punya strategi ya Mbak untuk ngadepin hal seperti itu ya. Perlu. Supaya tidak terjadi miskomunikasi ya dengan pihak lain yang berinteraksi dengan kita. Gitu. Betul. Apalagi kayak ini kalau di komunikasi online, misalnya lagi online meeting. Ada pertanyaan klien yang susah, terus pura-pura sinyalnya jelek. Itu kan suka pernah ada tuh meme ya. Apa Pak sinyalnya jelek gitu. Itu tuh nggak boleh. Jawab aja seperti yang tadi. Atau lift. Jaringan putus gitu. Itu jangan sampai melakukan trik-trik semacam itu. Lakukan aja jawab. Pak untuk saat ini saya benernya nggak terlalu yakin sama jawabannya. Saya khawatir salah memberikan informasi. Saya ini dulu ya, saya cek dulu. Nanti saya langsung ngabarin Anda ke Japri atau apa gitu. Tampung bereaksi dulu atas apa yang ditanyakan atau yang dibutuhkan. Nanti detailnya baru kita susulkan gitu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan social media presence nih, Mbak. Ini kan selain komunikasi tertulis ya. Kita juga sempat singgung terkait dengan media sosial nih. Gimana kita ini mungkin menggunakan media sosial ini untuk have fun sebenarnya. Nah, tapi kalau udah menjadi bagian dari suatu perusahaan ya kita ya, maksudnya mungkin image kita sebagai individu tuh udah terasosiasi dengan perusahaan tempat kita bekerja. Nah itu akan jadi hal yang mungkin menjadi kontraproduktif nggak sih terkait kita ingin have fun tadi, tapi kita juga terasosiasi dengan tempat kita bekerja. Ya, jadi gimana? Kalau saya tuh ngelihatnya kan orang sekarang tuh digital ya, fisik digital. Ada kehidupan dia di dunia maya dan ada kehidupan dia di dunia nyata. Masalahnya saat ini tuh orang yang di dunia nyata ini mengasosiasikan juga kepada hal-hal mayanya seseorang. Misalnya gini, ada orang di personality-nya itu di konten-konten medsosnya dia menunjukkan narsistik gitu ya. Saya nggak bilang narsistik itu foto-foto sendiri itu jelek, tapi kan ada orang yang sampai melewati batas sampai berpakaiannya berlebihan, dandannya berlebihan, posenya berlebihan, dan caption-captionnya alay gitu. Tapi ternyata dia punya jabatan yang penting gitu di sebuah perusahaan. Saya ngalamin ini. Jadi ada satu klien saya datang, dia mau rekrut calon director. Dia emang kebetulan industrinya ini
tenaga kerja ini various ya, ada dari tua ada yang muda, tapi itu hal yang produktivitas yang bisa dicapai lah. Terus mereka tanya ke saya, ini ada calon director nih, kayaknya bagus latarnya, tapi kok nggak meyakinkan. Saya bingung, apa yang membuat tidak yakin? Karena belum interview, ditunjukkan postingan IG-nya itu, ya dia masih muda memang, tapi menunjukkan ketidakmatangan dengan dia menunjukkan flexing ya. Flexing, misalnya dia suka pose-pose dengan menunjukkan tasnya, terus nanti dia dandan yang sampai kayak, saya nggak bilang dandan itu jelek, tapi kalau sudah terlalu mengumbar yang itu jadi seperti nggak pas. Ketika orang bisa mengidentifikasi bahwa itu flexingnya itu udah berlebihan gitu menurut. Iya, misalnya dengan menunjukkan barangnya, brand-brand. Sementara dia yang dicari ini adalah posisi yang dia alamat adalah director sebuah rumah sakit misalnya. Tentu kan butuh ada wibawa, ya kan? Dibilang foto sendiri itu bukan nggak boleh, boleh. Tapi foto sendiri dengan asosiasi ingin memamerkan barang, memamerkan dandanan itu nggak pas sama posisi yang mau dia lamar. Tapi kalau dia dandan gitu ya, kemudian dia melamarnya, mungkin posisi di dunia kreatif, fashion dan lain sebagainya. Lebih masuk gitu ya. Itu lebih masuk. Ya. Gitu. Harusnya kalau dia mencari posisi itu, dia menunjukkan wibawa bahwa sebenarnya kalau dari sisi keilmuannya memadai gitu loh, bisa. Gitu. Tapi ternyata kok enggak pas gitu dengan apa yang mau direpresentasikan. Jadi itu harus seiring sejalan. Kalau Anda pengen jadi director sebuah perusahaan, kapasitas Anda cukup, tolong media sosialnya juga dibenahin. Misalnya Anda ingin menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan yang reputable, ya minimal konten-konten alay Anda jadikan di second account aja lah ya. Kalau second account tuh orang nggak bisa nyari karena namanya ya udah beda. Kita sendirilah yang gitu. Kita sendirilah gitu. Ya apalagi Anda memutuskan untuk membuka kuncian dari media sosial Anda. Berarti Anda sudah harus siap untuk menunjukkan diri Anda. Nah, bikinlah itu represent dengan karir yang akan Anda raih atau sedang Anda jalani. Gitu. Gitu sih, saya lebih pikirnya adalah pintar-pintarlah mengelola diri Anda secara nyata dan maya. Bikin dia seiring, sejalan dan saling mendukung. Gitu. Jangan bertolak belakang gitu. Ya, kita juga harus menjaga nama baik perusahaan kita, termasuk di sebuah akun yang sebenarnya itu akun pribadi kita gitu ya Mbak ya. Karena orang sekarang itu mencari tahu, tadi kan saya udah bilang, orang mencari tahu perusahaan itu dia cari tahu di dunia maya. Jadi kemungkinan besar profilingnya lewat situ ya. Profil di situ. Mungkin kemungkinan postingan kita juga terjaring ketika dia menyebutkan pertama orang kan lihat di struktur organisasi perusahaannya di website. Kemudian orang mau kepo itu kan lihat struktur organisasinya, kemudian dia lihat nama-nama orang di situ, dicari LinkedIn-nya orang-orang itu, dicarilah media sosialnya. Dan itu ketemu kan benang merah kayak apa sih di perusahaan itu orang-orangnya, gitu. Gaya hidupnya kayak apa sih petinggi-petingginya. Itu sesuatu yang saya rasa semua orang melakukan itu sekarang ya.